Manajemen hasil produksi, distribusi hasil produksi susu. Pertumbuhan mikroba dalam susu dipengaruhi oleh makanan, kelembapan, dan utamanya suhu. Mikroba sangat benci pada suhu rendah. Jika suhu semakin rendah, maka pertumbuhan mikroba semakin lambat. Oleh karena itu, susu dan hasil olahannya harus disimpan pada suhu rendah atau didinginkan. Selesai pemerahan, susu harus segera dibawa ke tempat pengumpulan susu atau TPS atau langsung ke tangki pendingin di KUD atau koperasi susu. Menunda pekerjaan ini berarti memberi peluang mikroba untuk berkembang biak dan susu menjadi cepat rusak. Susu segar harus dibawa dengan menggunakan mikan atau ember yang tertutup. Jika wadah susu tidak tertutup, maka susu akan tercemar mikroba. Uji laboratorium atau quality control merupakan bagian terpenting dalam penerimaan susu dari pos-pos penampung. Setiap bahan susu segar yang akan diterima harus melalui tahap pengujian laboratorium yang bertujuan untuk mengetahui apakah susu tersebut memenuhi standar penerimaan mutu susu segar atau tidak. Dengan dilakukannya uji laboratorium, kita bisa mengetahui kandungan nutrisi dalam susu maupun tingkat angka kuman dan cemaran bahan lainnya. Diharapkan dengan uji laboratorium dapat mengetahui sumber permasalahan dalam kualitas susu, apakah di tingkat peternak, penampungan, koperasi, atau kesalahan proses susu. Produk yang dihasilkan dari susu. Produk susu berdasarkan kualitasnya dapat diolah menjadi berbagai macam produk, baik untuk produk konsumsi maupun produk kecantikan. Di antaranya adalah keju, yogurt, sabun mandi susu, kerupuk susu, susu segar, susu bubuk, susu kental manis, dan lain sebagainya. Limbah sapi. Pemanfaatan limbah peternakan atau kotoran ternak merupakan salah satu alternatif yang sangat tepat untuk mengatasi naiknya harga pupuk dan kelangkaan bahan bakar minyak. Limbah sapi umumnya meliputi semua kotoran yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha, baik berupa limbah padat dan cairan, dan sisa pakan. Pengelolaan limbah yang kurang baik akan menjadi masalah serius pada usaha peternakan sapi perah. Sebaliknya, bila limbah ini dikelola dengan baik, dapat memberikan nilai tambah. Salah satu upaya untuk mengurangi limbah adalah mengintegrasikan usaha tersebut dengan beberapa usaha lainnya seperti penggunaan suplemen pada pakan, usaha pembuatan kompos, budidaya ikan, budidaya padi sawah, sehingga menjadi suatu sistem yang saling sinergis. Kotoran sapi perah sebagai bahan baku. Limbah sapi perah dapat dipisahkan menjadi dua macam, yaitu berupa limbah padat, berasal dari sisa pakan dan kotoran ternak. Dapat dipergunakan menjadi pupuk organik padat, misalnya bokasi. Limbah cair, berupa urin atau air kencing sapi dan air bekas cucian kandang. Dapat dipergunakan menjadi pupuk organik cair. Sebagai pengganti bahan bakar minyak maupun gas LPG, limbah padat sapi perah
dapat dipakai sebagai bahan bakar gas jika telah diproses melalui reaktor biogas. Berdasarkan pengalaman kelompok tani ternak subur Desa Seruni Musuh, peternak yang memiliki 5 ekor sapi dengan reaktor biogas 13 meter kubik dihubungkan dengan 3 buah kompor dalam kapasitas wajar, mampu digunakan untuk memasak 3 kali sehari dan keperluan rumah tangga lainnya. Keuntungan dibandingkan dengan penggunaan minyak tanah atau gas LPG sebagai berikut. Dapat dilihat jika pengeluaran yang menjadi tanggungan keluarga untuk menyediakan bahan bakar sekarang bisa menjadi keuntungan atau masukan bagi keluarga dan dapat digunakan untuk keperluan lain. Sedangkan sisa bahan padat dari biogas masih dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik yang dapat digunakan sendiri maupun dijual kepada konsumen. Jika dalam 10 tahun sebagaimana desain reaktor biogas rencanakan, tanpa perlu perawatan, hanya memerlukan pembersihan saja, maka bisa dilihat berapa juta uang peternak dapat ditabung dan berapa keuntungan tambahan jika sisa biogas tersebut dapat dipasarkan pada konsumen pertanian.